Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Kansa Salsabila dengan NPM 247820656. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video hands-on mengenai lab 7, eh, sebentar. Mengenai lab 7, yaitu configuring research to launch an instance with public access. Oke, pertama-tama eh, kita masuk dulu ya, start lab. Kita start labnya. Nah, kita tunggu dulu ya. Jadi start lab ini digunakan untuk memulai lab dan menyiapkan semua research yang diperlukan. Oke. Tunggu sampai dia beres dulu ya. Nah, kita zoom sedikit ya. Kita tunggu dulu sampai dia sukses semuanya. Si on ya. Oke, di sini sudah berhasil semuanya ya. Kita lanjut ke perintah yang kedua, yaitu masuk sebagai operator satu dengan perintah search operator satu production RC. Ya, kita langsung aja. Kita enter. Nah, oke, sini sudah masuk ya. Selanjutnya kita akan membuat external network provider data center ya. Dengan perintah sebagai berikut. Nah, di sini kita pakai metode salin tempel aja biar cepet ya. Ini kita hapus dulu. Oke, aduh. Oh ya, benar. Nah, jadi di sini tuh digunakan untuk membuat network eksternal bernama provider data center dengan tipe flat dan bersifat share. Jadi dia bisa sharing ya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut, kita akan membuat subnet provider subnet. Eh, nah, di sini kita hapus-hapus dulu yang nggak diperlukan agar berjalan dengan lancar ya, nggak error. Oke, kita send di sini ya. Nah, jadi sini untuk membuat subnet pada network provider dengan gateway DNS, allocation pool, dan DHCP non-aktif. Jadi di sini net provider subnetnya pasti belakangnya 250. Oh, sorry, sorry. Kita lihat ya di sini ya. Harusnya sih, nah ya benar nih, provider subnetnya 250 ya belakangnya. Selanjutnya kita akan masuk sebagai developer satu ya. Nah, jika sudah masuk sebagai developer satu, selanjutnya kita akan membuat router production router satu ya. Oke. Oke, sudah terbuat ya produk
Namanya itu production router 1. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan subnet ke router. Ya, oke. Nah, kita tunggu dulu ya. Oke, jika sudah kita akan menentukan external gateway router ya. Dengan perintah sebagai berikut. Kirim. Kita tunggu dulu ya di sini. Oke, jika sudah, kita akan membuat security group production sec group 1. Aduh, sorry. Nah, jadi di sini digunakan untuk membuat security group ya, yang akan dipasang ke instance. Oke, nah jika sudah, kita akan menambahkan role SSH ya. Em, ya, kita akan menambahkan role SSH. Kita, kita kirim dulu. Oke, selanjutnya kita akan eh, menambahkan role HTTP. Kita akan menambahkan role HTTP. Kita kirim. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan role ICMP ya. Kita akan menambahkan role ICMP. Kita kirim. Oke, setelah itu kita akan em, membuat kpair production kpair 1. Kita cek-cek dulu ya di sini. Enter. Oke, selanjutnya kita akan mengamankan file private key.
Kita amankan dulu ya file private key-nya. Kirim. Nah, di sini tuh digunakan untuk mengatur permission file private key agar aman dan hanya bisa diakses oleh pemiliknya saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat floating IP. Kita akan membuat floating IP-nya. Data center ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat IP-nya itu berapa. Di sini IP-nya itu 155 ya. Di sini kan contohnya di sini 154. Hmm, di sini punya saya yang 155. Kita ingat aja 155 ya. Nah, selanjutnya kita akan em, membuat instance production server 9. Oke, kita tadi 155 ya. Kita hafal-hafalin aja ya. Oke, kita di sini kita hapus-hapus dulu. Ya, kita kirim ya. Di sini kita membuat instance ya, production server 9 ya. Untuk membuat instance production server 9 dengan image, flavor, network, security group, and key pair yang sudah ditentukan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke IP kita nanti. Tapi di sini buatnya diperlukan waktu ya. Kita tunggu aja. Ya, lumayan lama ya. Kita tunggu aja dulu. Sini sudah berjalan 12 menit. Oke, di sini sudah ini ya, sudah terlihat. Nah, selanjutnya setelah tadi kita apa itu namanya? Setelah tadi kita membuat instant production server 9, selanjutnya kita akan menghubungkan floating IP ke instance ya. Nah, di sini kan contohnya 154 ya IP-nya. Tapi tadi IP kita itu 155. Kita ganti aja dengan IP kita ya. Ini kita ganti aja 155. Aduh, oh, bisa dihapus ding. Nah, 155 ya. Oke, setelah itu kita akan menguji akses HTTP ke instance ya. Di sini juga kita ganti IP-nya menjadi 155 ya. 155. Salah, 155. Nah, oke, berhasil ya. Selanjutnya, kita akan login ke instance menggunakan SSH. Kita akan login ke instance menggunakan SSH. IP-nya pastikan sama ya dengan IP kita tadi hasilnya. Tadi IP-nya dapat 155. Terus ininya kita ganti. Sorry. Oke, kita send. Terus habis itu kita ping ya. Kita uji koneksi dalam instance-nya. Oke, kita ping, kita uji koneksinya.
Oke, di sini berhasil ya. Logout, tapi di situ exit sih, tapi nggak apa-apa, sama-sama aja. Nah, terus kita tuh di sini masuk ke Firefox ya. Kita masuk ke Firefox, tapi di sini kita nggak melakukan apa-apa. Kita di sini hanya cek-cek aja. Biar nggak penasaran, kita coba aja kali ya. Kita masuk ke Firefox. Kita nih hanya cek-cek aja kok. Nah, cara ceknya itu kita masuk ke project, ini udah ke production ya, nih sesuai dengan perintahnya ini, klik production, terus kita ke project, terus kita ke compute, lalu kita ke kpair. Pastikan di kpair itu sudah ada production kpair 1, terus kita ke project, ke network, ke apa itu namanya, floating IPS. Nah, pastikan di floating IPS itu sudah ada sudah terhubung ya, sudah terhubung ke production server 9 dengan IP address sekian. Nah, ini jika sudah, kita masuk ke project network, terus ke security group. Nah, di security group ini pastikan sudah ada production check group 1 ya. Terus kita lihat manage rules-nya itu udah harus ada ICMP, terus apa namanya? Port 22 sama port 80. Nah, setelah itu kita ke project network routers. Di situ kita harus memastikan bahwa production router 1 itu ada. Nah, selanjutnya kita akan ke project network. Mana ya network? Nah, ini dia. Di sini kita pastikan ya provider data center itu ada, di sini ada. Terus provider subnet. Oh, maksudnya ininya subnet associated-nya itu 250 ya. 250 maksudnya. Nah, terus kita ke project, terus network topology. Nah, di sini tuh gambaran apa ya? Jaringannya gitu, kayak topologinya gitu. Kita pastikan sudah sesuai. Terus yang terakhir kita ke project, terus ke compute dan ke instance. Nah, di instance ini kita memastikan production server 9 itu sudah sesuai dengan IP address kita. Terus IP private-nya juga dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, kita bisa keluar aja langsung ke sini lagi. Kita Ctrl C. Nah, kita cek nilainya ya, teman-teman. Kita lab public review grid. Kita cek apakah hasilnya itu sudah benar semua atau masih ada yang salah. Maksud dari hasil itu konfigurasinya ya. Konfigurasinya itu apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh si Red Hat-nya ataukah masih ada yang salah di dalam konfigurasinya. Kita tunggu ya sampai dia em, hasilnya keluar semua. Oke, di sini hasilnya sudah ini ya, sudah overall lab grade-nya itu pas. Artinya semua itu sudah em, sesuai dengan perintah atau konfigurasi yang diminta itu sudah sesuai. Nah, kita selanjutnya akan mengakhiri lab dengan perintah lab public review finish. Di sini untuk misalkan lab ya dan membersihkan research agar tidak mengganggu praktikum-praktikum selanjutnya. Kita cleaning di sini ya. Oke, untuk cleaning sepertinya nggak usah ditunggu lah ya, karena cuma delete-delete aja kayak gini. Kalau udah sukses semua nanti udah selesai. Mungkin di sini saya cukupkan apabila pada hands-on kali ini terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.